apa saja. Saya nggak perlu juga yang begitu-begitu. Yang penting saya roh Tuhan ada di saya hidup dalam kehendak Tuhan, selesai, titik. Ngapain saya baca Alkitab tiap hari juga, buat apa? Bodoh saya nanti. Ngapain saya baca Alkitab tiap hari juga, buat apa? Bodoh saya nanti. Haleluya. Apalagi? Bodoh nggak saya kalau saya Bapak baca Alkitab? nah itu salahnya di situ, Pak. Tapi yang saya mau soroti di sini adalah, betulkah membaca Alkitab setiap hari itu bikin bodoh? Ya, Pak, ini ada katekismus Heidelberg. Maksudnya apa Heidelberg ini, Pak? Kalau Heidelberg ini saya tahu, kalau katekismus saya tidak tahu katanya. Saya jelaskan. Kalau Heidelberg ini tahu enggak, Pak, katanya. Itu mesin cetak yang paling bagus itu yang merek Heidelberg, Pak. Mesin cetak paling bagus itu yang Heidelberg, Pak, katanya. Dari mana itu? Dari Jerman. Pengaruh apa itu? Pengaruh Kristen itu. Pengaruh Kristen. Stephen Tong, ya dia sangat ahli dalam hal jam tangan ya. Berulang-ulang bicara jam tangan itu dari Jenewa, Rolex dan lain sebagainya itu. Dibuat dan begitu teliti. Ini adalah hasil reformasi Protestan. Terutama reformasi Protestan Calvinis. Maka pekerjaannya begitu teliti, begitu teratur. Ini bodoh. Ini bodoh. Ngapain saya baca Alkitab tiap hari juga, buat apa? Bodoh saya nanti. Ini bodoh. Ini bodoh. No, sama sekali tidak. Saya setuju pendapat Pendeta MYM. Mana ada orang yang jadi bodoh kalau membaca buku yang baik. Apalagi yang dibaca itu adalah kitab suci. Tetapi supaya yang membaca pintar, dia harus membaca kata-kata yang langsung dari nabi-nabi yang membawa kitab itu sendiri. Kalau di Alkitab, kalimat-kalimat yang terucap dari Yesuslah yang utama. Seperti ini. Kalimat-kalimat Yesus yang langsung dikatakan Yesus di Perjanjian Baru. Markus pasal 12 ayat 29. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kemudian di Yohanes pasal 5 ayat 19, maka Yesus menjawab mereka, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Di Yohanes 5:30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Di Yohanes 5:37, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Di Yohanes 7:16, jawab Yesus kepada mereka, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Yohanes 7:29, aku kenal Dia, sebab aku datang dari Dia dan Dialah yang mengutus aku. Di Yohanes 14:24, barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripada aku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Yohanes 17:3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Itulah kata-kata Yesus yang langsung diucapkan oleh Yesus sendiri yang tercatat di Perjanjian Baru. Tetapi kalau salah baca, gawat kita. Betul kata Bang Deoli Pagumara. Bisa bodoh kalau kita salah baca. Seperti ini, ada yang hasilnya mencaci maki agama orang lain. Yesus lurus, tegas.
kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Bukan nama Mamat Sambo, bukan. Ya, sekarang kita ganti istilahnya Mamat Sambo. Jadi pertobatan kita, percaya kita kepada Yesus, itu yang membuat kita selamat. Bukan percaya kepada Mamat. Mamat itu kalau ketemu saya habis deh, saya tampol dengan dalil-dalil. Hanya waktu itu orang Kristen gak berani jawab. Oh, kalau saya mati-matilah saya akan jawab. Itu ya. Lu pikir gue percaya sama omongan lu? Ada yang membelok-belokkan makna kitab suci agama orang lain. Jadi surat 72 Al-Jin ayat 19 ini, ayat inilah yang menyatakan bahwa Muhammad Syauh bin Abdullah berteman dengan jin, dekat dengan jin. Ya, jin itu kan sebangsa setan. Mau jadi teman setan, ngeri ya. Ada yang mengaku melihat Tuhan. Kemudian dia mengumpulkan orang-orang untuk bersaksi bahwa orang tersebut murtad karena melihat Tuhan. Kemudian saya pada saat berbaring antara tidur dan migah, tiba-tiba Tuhan berdiri di depan pintu rumah. Saya tidak berani lihat muka Tuhan. Nah, pada waktu sudah mendekat Tuhan Yesus, saya angkat tangan saya. Saya angkat tangan begini, maksudnya saya mau pegang Tuhan. Tuhan Yesus kan kasih tangan begini. Maksudnya saya mau pegang tangan Tuhan. Cuma waktu saya angkat tangan begini, saya punya tangan ini tangan ini, Pak. Jari tengah ini. Langsung tembus di lubang paku Tuhan. Itu Yesus yang seperti apa, dan siapa yang bilang kepada Anda itu Yesus, ya. Jangan-jangan Anda ditipu setan, ya. Ya. Saya sama sekali tidak sejahtera mendengar kesaksian-kesaksian semacam ini, dan bagi saya itu sebagian besar itu palsu, ya. Ada yang ngaku nabi. Dia sudah pernah pergi ke surga dan juga pergi ke neraka. Dan saya pun tidak pernah berkata, gua nabi. Enggak. Saya berkata, saya penginjil. Tetapi kalau ditanya lebih detail, ya memang saya mendapat 3 penginjil, nabi, dan rasul. Makanya saya ngasih pengetahuan kepada Bapak ya. Saya kan nggak perlu dikasih tahu, Pak. Saya sudah tahu, saya nabi, Pak. Kalau Saya kan nggak perlu dikasih tahu, Pak. Saya sudah tahu, saya nabi, Pak. Terima kasih sahabat-sahabat. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.